Tak izin buka masker saya ya. Ya, sehat semua Bapak Ibu? Sehat. Sebenarnya hari ini yang harus menyampaikan bukan saya, tapi Pak Suja. Pak Suja tuh jangan lari, melarikan diri Pak Suja ini ya. Ayo dampingi saya di depan sini yuk. Ayo dampingi saya di depan. Pak Suja dampingi saya. Atau Pak Suja memulai, nanti saya menambahkan, begitu. Gimana? Iya, sebenarnya kewajiban mengimbaskan LBB itu Pak Suja ini sudah dilatih 2 hari di Hotel Panglima. Ya, Hotel Panglima 2 hari sudah ngelontok itu sebenarnya ilmunya, dan kewajiban untuk menyampaikan itu adalah Pak Suja. Untuk kali ini mungkin ada dispensasi, ya ada dispensasi. Tapi untuk berikutnya harus belajar, karena kalau tadi beliau menyampaikan laporan ketua panitia, saya melihat sebenarnya potensi kemampuan untuk retorika bicaranya itu sudah bagus. Yang saya ingat, mengalir seperti air, sampai di mana katanya. Mengalir memenuhi ruang-ruang. Itu kata-kata luar biasa. Itu kalau jadi sebuah quotes ya, kata-kata bijak, itu bisa trending topik, Pak. Ya, mengalir seperti air memenuhi ruang-ruang kosong. Catat itu kata-katanya Pak Suja hari ini, jadikan status. Ya, sambut. Iya benar. Mengalir, biarkan semuanya bergerak. Salah atau tidak, benar atau tidak, biarkan mengalir seperti air, memenuhi ruang-ruang kosong hati para bunda-bunda hebat dan ayah hebat semua pada hari ini. Tepuk tangan tuh Pak Suja. Ya. Tinggal ditambah sedikit. Jadi yang disampaikan oleh Pak Imron, kemudian Bapak Korbidikcam itu betul. Potensi itu ada. Potensi itu ada, dimiliki oleh semua guru di Kabupaten Sampang. Buktinya Pak Suja tadi, tidak gampang orang mengeluarkan kata-kata di luar zona nyaman. Biasanya kalau sambutan ya udah sambutan, terima kasih. Tapi tadi Pak Suja sudah menyampaikan 2 kalimat istimewa. Nah, saya yakin semuanya punya seperti itu. Dan Pak Suja tidak akan dapat kata-kata istimewa itu kalau tidak membaca. Yakin, Pak? Itu ya. Nggak tahu yang dinonton YouTube apa, tapi minimal Pak Suja membaca. Entah membaca itu tidak harus dari buku, tidak harus menonton, atau yang melihat dari lingkungan sekitar. Itu bagus. Jadi Kecamatan Cirenyi sudah punya bibit unggul. Pak Suja sudah ada Bu Fatim. Saya yakin nanti 2022 ini apalagi ada dana stimulus dari Pak Imron, menjadikan Kecamatan Cirenyi tidak berbeda jauh dengan Kecamatan Sampang. Seperti itu. Yakin ya? Yakin? Yakin. Ayo kita bangun mimpi sekarang. Saya memperoleh semuanya itu juga dari mimpi. Orang sukses yang punya MS Glow, yang glowing nih, pakai MS Glow ya. Yang pakai MS Glow, yang glowing itu, sampai dia bisa sukses sekarang, dia punya mimpi. Mimpinya nggak ecek-ecek, mimpi pingin misalnya ke Jakarta, mimpi pingin apa gitu, tidak, tapi mimpinya jauh. Dia pingin punya mobil ratusan, seperti itu mimpinya. Dan benar sekarang terwujud. Jadi mari kita bermimpi suatu saat PKG Kecamatan Cirenyi ini akan menjadi sebuah PKG yang menjadi pusat studi banding kecamatan lain. Oke, mimpi pertama, tolong bangun mindset itu. PKG Kecamatan Cirenyi akan menjadi PKG rujukan, bahkan bukan saja sekabupaten tapi nasional, ya. Oke, bangun mimpi, apalagi tadi sudah dikukuhkan oleh Pak Imron, 4 orang tadi masih muda-muda, Ibu juga kan? Masih muda-muda, pasti semangatnya luar biasa. Jadi pagi ini mari kita bangun mimpi, dibuka biar sinap-sinap yang ada di sini, saraf-saraf kita terbuka untuk menerima, walaupun nanti mintanya jam berapa nih Pak? Kalau saya siap sampai jam 5 sore. Jangan, ya jangan. Ibu minta jam berapa nih? Hah? Jam 12 Pak Suja.
Oh gitu ya, berarti jam 12 selesai. Selesai tutup ya. Oh gitu, monggo Pak Jailani, saya mengikuti. Oke. Jam 12 Bu. Ya, tutup ya. Oke. Karena implementasinya nanti bersama Pak Suja. Kita hanya memberikan ibarat buku, sampulnya itu saya. Nanti bagaimana detailnya harus ketua IGTKI, harus ketua Himpaudi, harus ketua PKG. Jadi kabupaten hanya mengawal saja, gitu ya. Oke, bangun mimpi sekarang. Mimpinya dibangun, dibuka. Yuk, dibuka semuanya. Dipegang kepalanya. Silakan tanamkan di otak masing-masing. Saya hari ini akan belajar. Saya hari ini bermimpi akan menjadi guru yang hebat, yang istimewa, jadi juara di semuanya, juara nasional, juara di rumah tangga, juara dimanapun, menjadi guru istimewa. Oke, sudah masuk ya. Oke. Katanya Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Enak kan? Jadi silakan pagi ini kita bermimpi setinggi langit. Seandainya tidak terwujud, maka jatuhnya kita bukan jatuh ke dasar jurang, tapi ke bintang-bintang. Enak kan jatuh di antara bintang-bintang, kayak apa ya gitu ya. Ya, kita berimajinasi. Oke, silakan bermimpi setinggi langit. Karena saya pun ketika menjadi juara saya bermimpi. Mimpi saya perlahan-lahan alhamdulillah terwujud, meskipun kayaknya jauh gitu ya. Sampang nggak mungkin lah berdiri sebagai juara nasional gitu. Kita sudah lama tidak ada juara nasional, kecuali satu Pak Joinaidi. Dia pernah menginjak di nasional, juara harapan 1. Kemudian Pak Lukito juga harapan 1 dan saya kemarin gitu ya. Jadi silahkan, saya yakin di Cirenggik nanti akan ada banyak orang-orang hebat yang akan menjadi kebanggaan kita semua. Oke. Konsep pertama dulu yang ingin saya tanamkan ke Bapak Ibu ya. Oke, begitu mendengar istilah LBB, apa yang ada di bayangan kita? Mimpi yang harus dibangun lagi. Belajar berbicara tanpa ada ketakutan. Aduh, dikit salah. Deki saya kocak engkau elok orang. Mumpung ketemunya sama-sama Cirenggik. Ya, paling mon salah saya gelek Pak Suje. Kalau salah yang ngetawain paling cuma Bu Fatim. Tapi kalau sudah di level kabupaten nanti kan beda. Nah, mumpung ada di forum kecil ini, berlatihlah bicara, mengeluarkan pendapat. Karena itu sebagian potensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Yuk, kira-kira begitu Bapak Ibu mendengar kata LBB, apa yang terekam di otak Ibu, Bapak, dan kira-kira LBB itu apa? Silakan. Bapak-bapak, ayo. LBB, lingkungan belajar berkualitas. Apa itu? Bapak-bapak? Ya? Ya, sebentar. Pinjam ya Pak ya. Boleh Pak? Kalau saya ini melihat LBB pertama kali berarti lingkungan belajar berkualitas. Berarti yang berkualitas yang pertama kali yang harus berkualitas adalah gurunya sebelum pada siswanya, terutama kepala sekolahnya. Gurunya, kepala sekolahnya, baru siswanya harus berkualitas. Ya. Oke, tepuk tangan. Bapak siapa? Fathur Rosi. Fathur Ros. Ada lagi? Silahkan dari sebelah sini. Ayo, harus disodorkan ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut saya lingkungan belajar berkualitas itu adalah menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, sehingga membuat anak-anak itu merasa senang. Pusat perhatiannya itu kasih sayang, lebih apa ya? Lebih dominan, guru lebih aktif, super aktif, seperti itu. Oke, aman, nyaman, sehingga anak menjadi senang. Ada di situ tepuk tangan. Bu siapa namanya? Ini. Satu lagi dari sebelah sini. Yuk, Ibu. Silahkan. Menurut saya, LBB itu adalah suatu lingkungan di mana guru menjadi pusat panutan, guru yang berkualitas untuk menciptakan nomor satu proses pembelajaran yang bagus dan baik di sekolah, terutama dalam hal pemberian materi ya. Kedua, dapat menciptakan siswa-siswi yang berkualitas juga. Seperti itu, Bu. Ya. Dan yang terpenting dapat menciptakan suatu pembelajaran yang lebih baik. Intinya meningkatkan proses pembelajaran di kelas itu, Bu. Oke. Lebih pada kemudian kualitas pembelajaran ya, sehingga anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar dengan baik. Sudah bagus. Intinya adalah bagaimana kemudian kita kalau tadi gurunya, kemudian kepala sekolah, murid, ibu pada kualitas pembelajaran sama dengan itu. Kita akan buka lebih jauh sebenarnya apa itu LBB. Tapi mungkin sedikit karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Ini biodata saya, bagi yang sudah kenal diabaikan saja. Ini nama saya lahir 46 tahun yang lalu. Jadi usia kita sepantaran, untuk Bu Fati mungkin tidak beda jauh ya, kecuali yang muda-muda. Saya asesor BAN, kemudian GTK inti program kemitraan. Tutor UT, silahkan yang mau kuliah UT semester ini masih dibuka, kita butuh 20 orang. Sudah ada 10 orang ya. Ini universitas negeri, jadi tidak usah diragukan lagi. Silahkan daftar melalui saya, atau ke Pak Imron boleh, ke Pak Gunadi boleh. Oke, ini saya sudah punya 3 putra. Yang pertama ada di IPB, yang kedua di SMA, seperti itu. Kemudian ini prestasi saya. Yang kemarin saya dapatkan di Solo itu adalah pemakalah terbaik. Jadi bagaimana sekarang kita menciptakan sebuah budaya sekolah yang bermutu. Isu yang saya bawa adalah profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar? Sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Belum. Nah, berarti ibu kurang mainnya kurang jauh. Ya. Karena di mana-mana sudah menjadi tren profil pelajar Pancasila ya. Kemudian juara 2 kepala sekolah prestasi, penerimaan sekolah keren, ini asesor terbaik juga 2017. Nah, ini penghargaan yang saya dapat. Jadi ketika kita sudah menorehkan prestasi, ibu jangan khawatir akan banyak penghargaan yang diberikan pemerintah. Yang menghambat orang Sampang untuk maju itu begini, Bu. Saya ikut lomba itu kan mulai 2017 ya. 2007 maaf, 2007 saya kalah, Bu. 2007 kalah, 2008 kalah, 2010 kalah, 2012 kalah. 4 kali kalah terus saya di provinsi itu, Bu. Tapi selama saya kalah, saya mencari pengalaman pada yang menang-menang itu. Sehingga saya berhenti dulu. 2018 saya ikut dan menang nomor 1 di Jawa Timur. Alhamdulillah, goal tercapai target saya. Teman-teman banyak tidak mau ikut lomba karena biasanya begini. Duh, abon dana banyak. Bi dinas tak kira beri pak apa. Nah, itu yang menghambat kita untuk maju. Jadi kalau ada kegiatan apapun ikutlah tanpa kita punya niatan. Nanti dapat uang saku begini, deki ekon bi Pak Korbit. Ayo berangkat yuk utusan Jerengik misalnya, sudah ikut saja tanpa memikirkan harus saya dapat apa nanti. Ya, itu yang harus dirubah. Sehingga teman-teman banyak yang tidak mau ikut karena alasan itu.
Nah ini luar biasa yang diberikan oleh pemerintah. Ini yang terakhir kemarin di Solo. Dan ini buku-buku saya. Bisa ngomong seperti Pak Sujo itu karena membaca. Saya bisa bicara di sini itu juga karena saya membaca. Dan ketika saya membaca, saya bisa menulis ya. Ini buku tulisan-tulisan saya. Semuanya tentang pendidikan. Ini kegiatan kemarin saya melatih orang-orang Fatayat untuk menulis. Jadi teman-teman Fatayat di Kabupaten Sampang sudah saya latih untuk menulis dan insya Allah sudah punya antologi. Oke, kita lanjut di materi LBB. Tadi sudah disampaikan bahwa apa itu LBB? Kita coba buka. Ya, tadi sudah benar yang disampaikan oleh beberapa rekan kita. LBB itu adalah PAUD berkualitas. Miskonsepsi itu berbedaan pendapat di kalangan guru, di kalangan sekolah. Yang ada di otak kita itu adalah PAUD yang bagus itu bangunannya besar, ya. PAUD yang bagus itu alat-alatnya lengkap dan pakai seragam sekolah. Itu salah. Jadi Bapak Ibu kalau nanti misalnya, Bu saya nggak mungkin kayak sekolahnya Bu Dewi. Bu Dewi sekolahnya gedungnya banyak, orang tuanya mampu-mampu, kemudian mainannya banyak. Itu salah. PAUD berkualitas tidak ditentukan oleh megahnya gedung, oleh seragam. Bapak Ibu pernah dengar atau pernah baca buku ini? Bagus ya, Sekolah Tanpa Seragam. Itu bagus, sekolah tanpa seragam. Jadi sebenarnya seragam itu hanya identitas. Banyak sekolah-sekolah bagus di luar Jawa, di luar Madura itu sudah tidak pakai seragam, anak-anaknya bebas dan tidak punya kelas. Pernah dengar sekolah alam punyanya Dik doang? Ya, itu tidak punya kelas. Sekolahnya di mana? Hanya gazebo. Tahu gazebo? Gazebo, ya udah duduknya di situ. Kalau kehujan, mereka akan cari cara bagaimana melindungi diri mereka dari hujan. Nah, di situ kemudian dilatih berpikir kritis, kreatif. Sekolahnya di alam, di hutan. Jadi sekali lagi tidak ada alasan, Bu, bagaimana saya bisa berkualitas? Wong bangunan saya masih numpang di rumahnya Klebun. Bangunan saya cuma satu kelas, disekat jadi dua. Ruangan kepala sekolahnya tidak punya. Termasuk karena saya asesor, Jerenggi belum ada ya Bu Fati? Belum ada yang akreditasi ya? Satu ya? Sekolah sebanyak ini yang akreditasi cuma satu Bu. Mana Bu Mariana? Ya, sekolah sebanyak ini yang akreditasi cuma satu. Masih persiapan, oke saya catat. Tahun ini harus ya, tahun ini harus. Karena apa? Jawabannya cuma alasan ngeles katanya anak muda sekarang. Bu, saya nggak punya listrik, masih numpang di SD, nggak punya WC, nggak punya kantor, nggak punya ini. Itu tidak lagi diterima. Tidak punya kelas, tidak punya WC, tidak punya PDAM, tidak punya apapun. Tidak menjadi syarat utama. Yang menjadi syarat utama nanti kita bahas. Oke, berarti sudah sama ya pemikiran kita ya. Kita samakan dulu channelnya. Channelnya kita samakan, gelombang radionya kita samakan, bahwa PAUD berkualitas tidak harus dia punya bangunan besar, beragam mainan dan seragam sekolah. Miskonsepsi yang kedua, PAUD berkualitas mengajarkan calistung dengan sistem drill. Ini dilakukan di sekolah ibu bapak? Kalau nggak diajari baca tulis, nggak ada yang mau sekolah Bu. Lari sama sekolah yang diajarkan baca tulis. Nanti kita belajar. Di sini ada literasi numerasi. Jadi mengajarkan calistung tidak harus sistem seperti di SD. Walaupun kita sudah dapat konsep PAUD ini, tapi pelaksanaannya masih dilakukan. Ya enggak? Ya.
Ditulis di papan. 1 tambah 5 sama dengan 6. 2 tambah 3, 5. Masih banyak saya menemukan seperti itu. Itu salah. Ya, itu salah. Oke. Miskonsepsi yang kedua. PAUD berkualitas sebagai jenis satuan PAUD HI. Bukan, ya. Bukan sejenis satuan PAUD HI. Tetapi materi-materi yang ada di PAUD HI menjadi bagian dari PAUD berkualitas. Nanti kita coba lihat. PAUD berkualitas melakukan kegiatan bermain tanpa perencanaan dan pendampingan. Itu salah. Karena segala sesuatu ingin bagus, maka harus ada perencanaan dan pendampingan. Seperti sekarang saya dan Bu Citra datang ke sini mendampingi Pak Suje. Yang didampingi jangan jauh-jauh dari saya. Ya. Ya. Karena nanti ketika saya pulang sama Bu Citra, Pak Suje yang akan mendampingi Bapak Ibu. Sepakat? Oke, lanjut. Nah, apa itu layanan PAUD HI? Ini juga sedang jadi trending topik. Jadi kalau ada guru PAUD tidak tahu apa itu PAUD HI, apa jawabannya? Buang aja ke laut, Pak Suje. Buang ke laut ya. Ya, bungkus. PAUD HI itu apa? Pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jadi bukan pendidikan anak usia dini holistik integratif, tapi pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, PAUD HI itu ada 3 bidang utama. 1 pendidikan, 2 kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Kalau ibu-ibu sehari-hari coba cerita sama saya. Ibu sehari-hari muridnya apa yang dilakukan, Bu? Dari mulai pagi sampai dengan pulang? Sebelum dimulai pelajaran mengadakan senam dulu, Bu. Senam, oke. Ya. Setelah itu baca doa, masuk ke pembelajaran, makan bersama. Setelah itu penutup doa pulang, Bu. Oke. Makan bersama yang dimakan apa? Kadang bawa bekal, Bu, kadang jajan gitu itu, Bu. Berdoa. Nasi juga. Oke. Kemudian ada nggak di sekolah itu program penimbangan anak, pengukuran berat badan? Masih belum. Masih belum ya. Nah ya, ini contoh, salah satu contoh. Saya tidak tahu bagaimana yang lain. Kalau ibu kegiatannya hanya tadi, anak datang, senam, berdoa, ngaji, pembelajaran, makan bersama, menyanyi pulang, selesai sudah. Rusak sudah pendidikan di Sampang, tidak akan maju-maju. Yang kita lakukan dari dulu itu ya, Bu ya. Ya, sadar nggak? Itu kita lakukan dari dulu seperti itu. Padahal itu sudah ketinggalan zaman. Makasih ya, Bu ya. Kita belajar bersama. Itu ketinggalan zaman. Itu sudah manusia purba itu, Bu. Sudah jadi fosil itu ya. Jadi guru-guru yang seperti itu, catat Pak Suje, nanti Pak Suje. Guru-guru seperti itu buang ke laut juga Pak Suje. Ya, jadi datang, senam, doa, pelajaran, kerjakan majalah, melipat, mewarnai, makan, nyanyi, pulang. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok. Ya pantas saja kalau IPM Sampang paling rendah. IPM Sampang itu paling rendah, di atasnya Papua, cuma menang 1 dari Papua. Stunting iya, gizi buruk iya, kematian bayi iya, semuanya gitu ya. Jadi kapan Sampang ini mau berubah? Terus Palengpengko juga. Palengpengko. Bu, kemarin saya dapat tamu 9-10 orang dari Surabaya, dari lembaga studi banding ke saya. Ingin tahu, mereka kan daerahnya di Kenjeran ya. Rata-rata wali muridnya itu orang Madura. Kalau diajak parenting itu nggak pernah mau datang. Pertemuan orang tua, nggak ada yang datang. Gitu. Dia ingin belajar ke saya, bagaimana saya menggerakkan. Kalau di saya, murid saya 500 yang tidak datang parenting, paling hanya 50 orang.
yang lain datang. Orang tuanya datang untuk belajar semua. Dia ingin tahu, karakternya kan sama nih, pada meturen nah. Meturen aja pengko gitu ya. Gitu itu. Ya saya tahu, saya sadar, saya orang Madura gitu ya. Suruh vaksin enggak mau. Sampai diiming-imingi kemarin yang mau vaksin dapat sepeda motor. Karena apa? Orang Madura enggak mau vaksin. Ya, itu. Oke. Jadi kalau yang dilakukan ibu ini masih sama dengan yang dilakukan yang lain, berarti kita mimpi tadi buang, nggak jadi bermimpi tadi. Tapi mari kita bangun bahwa itu bukan suatu yang baik. Kita lanjut. Karena ada apa? Pendidikan. Pendidikan sudah ada ya, pendidikan sudah ada. Kesehatannya belum ada, kesejahteraannya belum ada, pengasuhannya oke sudah ada, perlindungannya mungkin belum, kesejahteraannya juga belum. Sudah kita bahas tadi. Ini PAUD berkualitas itu seperti apa? Nah, PAUD berkualitas adalah PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman. Tadi disampaikan oleh Ibu tadi, nyaman dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang secara utuh. Nah, berkembang secara utuhnya ada di mana? Ada pada kualitas pembelajarannya. Selamat datang Pak Kabid. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Masih harus. Kalau tadi masuknya 100 orang, pulangnya harus 100 orang. Jadi masing-masing di sebelahnya harus jadi teman yang baik. Kalau teman satunya sudah ngantuk, sekul, hei bangun, cari ilmu, belajar. Mon situng alasan rasan, tuh tang pikiran nang Roma, boten bodina, tak sesaan tak mareh, tobi. Nah, harus begitu. Untuk mengalirkan sebuah kebaikan, kita harus berani untuk bertawasau bil haq, tawasau bisabr. Pasti ada nih tadi yang sudah engkok marina buru was kecek, mari diberi pole, pasti ada. Nah, yang pakai tas sandeng le, ciri-ciri mau berangkat siap-siap itu ya. Oke, kita lanjut. Kita harus punya komitmen Bu ya. Satu, kualitas pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah nyebut, Ibu juga sudah nyebut kualitas pembelajaran. Kemudian satu lagi adalah pengelolaan satuan. Jadi tidak hanya kualitas pembelajaran, tapi ada juga pengelolaan satuan. Siapa yang terlibat di pengelolaan satuan? Tadi yang disampaikan oleh Bapak Fatur Rosi ya. Ada kepala sekolah, ada masyarakat, ada kemudian dinas pendidikan dan lain-lain. Nah, ini jadi di PAUD berkualitas ada 4 elemen penting. Kualitas pembelajaran. Tadi sudah disampaikan. Kalau melakukan tadi yang disampaikan oleh Ibu ini, berarti kita ada di masa purba, dahulu kala. Kemudian yang kedua, pengelolaan satuan. Pengelolaan satuan itu ada 3 item. Yang pertama, kemitraan dengan orang tua harus dilakukan. Saya tanya sama Ibu, Ibu mengumpulkan orang tua, Ibu kepala sekolah? Bukan, Ibu kepala sekolah, siapa yang kepala sekolah? Ibu siapa yang kepala sekolah? Nggak ada yang ngaku. Atau yang guru deh boleh. Ibu guru di PAUD apa? Ar-Rahman. Sekolah Ibu pernah mengumpulkan orang tua? Belum pernah. Sudah berapa tahun berdiri? Sudah berapa tahun berdiri? 5 tahun berdiri belum pernah mengumpulkan orang tua. Ibu sudah pernah sekolahnya mengumpulkan orang tua? Pernah. Acara apa yang diberikan? Iya. Ibu ada apa di luar? Oh iya, oke. Kembali ya Bu. Ibu pernah mengumpulkan orang tua sekolahnya? Belum. Sudah. Apapun itu. Dalam rangka rekreasi. Lagi? Belum pernah. Satu sekolah dengan ini, satu sekolah. Ibu pernah? Kompol TV apa yang dibahas? Ngatraki anak-anak. Ya, oke. Ini ayo kita sikapi
bahwa untuk saat ini perlu dilakukan. Namanya pendidikan keluarga. Orang tua berkumpul biasanya hanya ketika mau rembuk bede sombongan rekreasi. Kumpul orang tua, sumbangan rekreasi disampaikan, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan sumbangan. Itu sudah masa purba, tinggalkan. Lakukan parenting di awal Juli itu mau masuk, undang orang tua. Kemudian sampaikan tentang konsep-konsep ini. Jadi kalau ada orang tua yang maksa, anak kula sekolah sampean malah bisa macah Bu, malah bisa ngitung, bisa nulis. Sampaikan, tidak harus pakai slide. Sampaikan, Bu, sampean Odik sekarang berbeda dengan anak-anak yang dulu ibu menjadi anak-anak dengan anak-anak yang sekarang. Jadi sudah beda konsep dulu. Anak kula masuk SD lambek Bu, umur lemak masuk, misalnya seperti itu. Padahal sekarang kan umur 7 ya. 7 Bu. Oke. Di permen peraturannya regulasinya umur 7 itu kan tidak harus 7,1, 6,5, 6,6 itu kan 7. Sama dengan usia yang diampu oleh TK di Permendikbud 137146 tahun 2014, 0 sampai 6 tahun. SD 7 tahun. Nah, zaman kita sekarang berbeda dengan zaman kita yang dulu. Anak-anak sekarang itu hidup di era generasi alfa. Generasi alfa itu tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu pintar, seperti itu. Semua anak itu pintar sekarang. Jadi tidak ada anak bodoh. Jadi ibu tidak perlu khawatir, tanpa mengajar cancalistu anak itu sudah bisa Bu. Mereka sudah sangat piawai. Bahkan kalau nggak bisa baca, mereka tinggal pesan suara kan. Upin Ipin lagi main-main, muncul kan. Tidak perlu dia bisa membaca. Anak-anak sekarang sudah pintar. Nah, cuma kita guru harus punya trik untuk mengembangkan aspek pengetahuannya. Nanti balik lagi ya Pak. Oke, saya tunggu. Terima kasih sudah izin. Nah, itu karakter yang baik Bu. Ya, karakter yang baik, izin. Kemudian kemitraan sudah. Lakukan mulai sekarang, agendakan Juli. Ya, undang orang tua. Nanti pasti ada kendala. Bu, yonceng tapi ada saya di tengah. Nah, itu kendala. Nanti kita cari solusinya. Saya beri trik nanti cara mendatangkan wali murid. Bu, mau ngonceng wali murid, ku lagi luang obeng ke konsumsi nah. Saya sampaikan Nurul Hidayah sebesar saya murid 500. Saya kalau mengadakan pertemuan hampir tidak pernah memberikan konsumsi ke orang tua. Jadi kayak ngomong orang tua tuh nggak dikasih apa-apa, itu sudah biasa mereka. Saya sampaikan, Bu, coba hitung. Saya menyediakan konsumsi untuk sampean. Anggap situng jajan 30.000 kali yakin bi minuman, kalian kan berapa banyak? Ibu ikhlas nggak kalau uang konsumsinya saya buat untuk kepentingan anak-anak? Iya Bu, nggak apa-apa, nggak usah konsumsi seperti itu. Nah, itu tanamkan. Jadi bisa seperti itu berarti ada proses, ya. Tidak ada yang hadir. Nanti tinggal tanya saya gimana caranya. Pasti nanti menemukan cara. Kemudian yang kedua adalah elemen PAUD berkualitas itu memanfaatkan pemenuhan layanan esensial. Apa itu? Kesehatan. Kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Ya. Kesehatan, perlindungan, kesejahteraan. Jadi anak bukan hanya diberikan pembelajaran, tetapi di situ juga dipantau kesehatannya. Bagaimana giginya, bagaimana kebersihan telinganya, bagaimana lingkar kepala. Ibu tahu nggak kalau setiap anak ini kan unik ya. Ini anak ini unik. Ibu tahu nggak kalau dia itu misalnya dibandingkan dengan anak yang lain, dia sudah mampu bicara 20 kata, tapi ada anak yang hanya dia mampu bicara 10 kata saja. Itu ibu apa yang ibu lakukan?
Ibu apa yang dilakukan kalau ada anak seperti itu? Ada anak yang maunya dia hanya aleng-leng, sekelerah, tanda acer. Apa yang ibu lakukan? Tidak mau duduk di depan seperti yang lain. Apa yang ibu lakukan? Hah? Eoman. Setelah eoman tetap seperti itu, apa yang ibu lakukan? Etorot sepak depaan. Nah, itu yang harus kita rubah. Ada proses menuju agar dia mencapai perkembangannya. Kenapa? Daripada ibunya dicakar, tapi ada caranya. Dan itu perlu belajar. Misalnya, ada anak yang sampai dengan umur 5 tahun, dia tidak mau makan nasi. Ada kan? Makan bubur aja. Nah, pasti akan berpengaruh kepada rahangnya. Rahangnya berpengaruh sehingga kemampuan dia berbicara itu kurang. Ya, ada anak yang tidak mau main sama temannya, menyendiri terus. Nah, itu ada caranya. Nah, ibu dapatkan di mana? Nanti minta ke Pak Suje. Minta ke Pak Suje. Pak Suje, Bu Fatim, Ketua Himpaudi Pak Suje. Ya. Kemudian Bu Fatim juga di situ ada. Gimana ilmu bagi anak yang umur 4 tahun tapi masih cuma ngomongnya ma, pa, maem, padahal yang lain sudah ngecepet. Nah, itu kita harus belajar. Itu yang namanya ilmu pengasuhan. Kemudian, seperti saya ini Bu, saya kan pendek ya. Saya stunting, tapi untungnya otak saya nggak stunting. Kalau otak saya stunting, saya nggak bisa bicara di depan ini. Nah, anak-anak yang stunting itu ibu juga harus cermati, kan ditimbang setiap bulan. Tingginya tetap. Yang anak ini tingginya sudah berkembang, ini kok belum. Nah, ibu kan melakukan pencatatan. Ibu bisa komunikasi dengan puskesmas, bisa komunikasi dengan posyandu, ibu dapat ilmu baru kan. Nah, di situ yang namanya PAUD HI. Jadi ibu itu nggak sendirian, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada layanan-layanan yang lain. Cirengi ada yang ke rumah pintar, Bu Nia? Ada. Nah, itu program itu dulu saya yang mempelopori tahun 2007 sehingga diikuti oleh yang lain. Sekarang sudah berkembang. Di Sampang itu banyak, Bu. Ibu bisa undang kerjasama Pak Suje dengan BPBD. Nanti saya kasih tahu suratnya. BPBD itu, Bu, akan datang ke sekolah mengajarkan pada anak bagaimana caranya ketika ada gempa, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya ketika LPG meledak. Ibu-ibu saja nggak tahu kan. Nah, anak-anak harus diajari seperti itu. Bagaimana caranya melindungi diri ketika ada sentuhan dari orang laki-laki yang tidak dikenal. Ya. Ibu tahu peristiwa yang kemarin jadi viral pondok pesantren itu ya. Nah, gitu ya. Itu kan karena dia tidak punya kemampuan bertahan, anak-anak itu. Kalau dia punya percaya diri, punya kemampuan untuk komunikasi, ini nggak baik bagi saya. Itu tidak akan terjadi. Nah, bekal itu harus ibu berikan pada anak-anak kita sekarang. Jadi benih comak nyanyi, senam, calistung, selesai pulang. Ada seperti itu. Kamu harus tangguh. Kamu harus jadi orang-orang yang kuat. Sekarang banyak kasus bully, perundungan. Anak SMP di Jakarta, anaknya orang kaya, bapak ibunya dokter, terjun dari lantai 7. Gara-gara kenapa? Tek kancai bi kancana. Kalau kita dulu tek kancai soker ya. Bekalan bi Riyah. Dewi bekalan bi Rozak, maaf Pak, misalnya ya. BKL. Nah, tapi kita cuek aja kan? Lutinah itu. Tapi anak sekarang itu mentalnya rapuh, Bu. Pinter IT tapi mentalnya rapuh, ecok-kocok, menyendiri, tek kancai, dibully, kamu gendut, kamu ini, stres, ngomong di media kan, ngomong di media. Yang diomongkan orang yang tidak bertanggung jawab, curhat sama orang yang tidak bertanggung jawab, dimanfaatkan.
Terjadilah kemudian pelecehan seksual, videonya, kontennya lagi telanjang, di-share kemana-mana. Karena orang tua tidak terlibat, guru tidak terlibat, ya seperti itu. Kasus yang bunuh diri itu sederhana, karena apa? Dia sering ditegur gurunya karena terlambat, seperti itu. Nah, guru di sini perannya bagaimana untuk lebih paham. Oke, lanjut. PAUD berkualitas, layanan proses. Oke, nah ini kegiatannya. Ibu lebih memilih mana? Yang gambar A atau gambar B? Kenapa B? Langsung praktek. Yang dilakukan Bapak di sekolah seperti B? Kadang-kadang. Ibu melakukan yang mana? Yang A. Kenapa yang A? Ibu suka seperti itu? Suka. Karena apa? Karena bisa diem. Jawaban ini 100. Jawabannya Ibu. Lesobu salah gojin ini to seket, sebulan to seket. BOPG potong can Ustad. Nah, BOPG potong tanda kutip ya. Leso Pak lemole le nyaman, kol sepolo le nyaman itu ya. Nah, itu yang harus kita rubah. Kalau bukan kita siapa Bu yang akan merubah anak-anak di Sampang ini Bu? Ibu jangan katakan lagi Sampang kota santri, gak ada sudah kesokobana. Anak-anak sudah banyak kenal narkoba, ya sudah nggak peduli itu Bu. Coba lihat ke sana itu. Saya tanya sama guru-guru sana, cobalah lakukan perubahan gitu. Kok dikisah pateh? Iya kan? Terus siapa yang akan merubah Sampang ini? Cirenyi mumpung belum kena yang namanya kasus-kasus seperti itu, mari ya kita berubah. Yang A memang gampang, majalah kasih mewarnai, ibunya kali toju main HP, kumpulkan selesai. Tapi yang ini yang B masih nyiapkan ini, masih nyiapkan itu. Tapi ini tuntutan kita sekarang. Bagaimana kita mengajarkan sesuatu pada hal yang langsung ya Pak ya, pada hal yang kontekstual. Kita lihat. Nah, Ibu pakai yang mana? A, B atau C? Masih A. Berarti Ibu hidup di zaman purba. Kalau Ibu mau mewujudkan mimpi tadi, lakukan yang B, lakukan yang C. Itu kan gampang Bu. Ibu di rumah sekarang kan CD itu kan sudah tidak dipakai kan. Bawa aja ke sekolah, kompolakin. Ibu pakai bedak 1 tahun habis berapa bedak Bu? Tak bedaan. Ken ratin sampai antang Ibu. Nanti saya minta tahu resepnya ya Bu ya. Gak pakai bedak. Lipstick habis berapa? 1 tahun? Ya, Pak Suja, ini pesan saya. Ini kan baru tahap ini ya. Nanti kalau ada pertemuan lagi, ada dana stimulus misalnya, tapi kita tidak tergantung dana ya, jangan. Konsep ini jangan. Kita terus bergerak walaupun tanpa dana. Nanti ada pertemuan lagi, ibu-ibu suruh bawa bedene-bedek setek yang kuy, bedene gincu setek yang kuy, bedene krim malam, krim pagi setek yang kuy, cek buang, kompolakin. Nanti kita praktek di situ, ya, praktek di situ. Bedenenya pote, bedene napa setek yang kuy, gelas-gelas aqua ini dikumpulkan, itu akan jadi bahan pembelajaran buat anak-anak kita. Kumpulkan mulai sekarang, taruh di tempat. Makanya ada istilah guru yang era ini adalah guru pemulung. Gelas kompolakin, daur ulang, dikumpulkan saja. Nanti itu akan menjadi bagian dari lingkungan main yang berkualitas. Jadi Ibu tadi bilang gedungnya harus bagus, mainannya harus banyak. Itu sudah tidak perlu, karena kita tidak perlu beli mainan, tapi mengumpulkan dari lingkungan yang ada. Dikumpulkan mulai sekarang. Oke, lanjut. Ini Bu, ini bahannya apa? Ini kan ada semua di sekitar kita. Ranting pohon, sedotan yang tidak dipakai, kayu, membuat pesawat, semuanya ada. Itu nggak beli. Jadi kalau tadi Bapak bilang
BOP gitu ya. Nah nanti Bapak harus pinter-pinter nih Pak, tidak harus beli ya. Nanti uang yang memang tidak dibelikan untuk itu, Bapak bisa manfaatkan untuk lain. Itu kan pinter-pinternya kita sebenarnya ya. Jadi saya juga kepala sekolah, saya juga paham gitu ya. Oke, seperti ini. Majalah boleh, tetapi itu hanya sebagai pendukung. Ini orang tua. Lanjut. Nah, ini kerjasama dengan orang tua. PHBS, oke, ini saya tinggalkan. Banyak kalau, nah ini stunting tadi saya bilangnya, saya pendek Bu. Ibu punya murid yang seperti saya, Ibu harus cermat. Oh ini kenapa nggak tinggi-tinggi, kenapa otaknya nggak nyantol-nyantol kalau diberi pengetahuan. Ibu jangan biarkan, Ibu catat, Ibu laporkan ke puskesmas, Ibu laporkan ke bidan desa, nanti akan ada stimulus yang diberikan. Ya, itu bagian dari PAUD berkualitas. Dampak stunting. Oke, ini lanjut, nanti kita belajar lebih jauh. Oke, saya berikan motivasi dulu sebentar. Kita lihat ini. Mencoba hal baru tanpa kita tahu bagaimana ke depannya. Jadi trial and error. Coba saja, salah, betulkan, salah. Di situ dari salah itu kita belajar. Karena kalau tidak mencoba, maka kita tidak pernah tahu. Oke. Ibu, apa Bu tadi mau menyampaikan? Enggak. Hah? Wah, itu kata-kata keren tuh, tepuk tangan. Proses tidak akan mengkhianati hasil katanya. Itu ilmunya Pak Suja sudah kena di Ibu tadi ya. Apa ya kata-kata yang bisa jadikan motivasi untuk saya? Cocok. Iya. Oke ya, itu 3. Satu lagi yang kita sebagai guru PAUD harus tahu apa? Bagian dari LBB. Ada nggak kata kuncinya? Yang bisa nanti dapat door prize. Iya, minta ke Pak Suja, ke Pak Rozak nanti ya. Pak Suja ya, aduh maaf saya terbalik-balik. Oke, Pak Suja. Bahwa kita sebagai seorang guru harus kreatif. Harus kreatif. Kalau pakai buku, pakai majalah seperti yang gambar A tadi, kira-kira kita kreatif nggak? Nggak kreatif. Anak-anak kreatif apa enggak? Nggak kreatif. Tapi kalau tadi memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita, pasti anak-anak menjadi lebih kreatif. Disitulah kemudian profil pelajar Pancasila yang salah satunya menyebutkan adalah kritis dan kreatif itu bisa dilakukan. Saya menang kemarin di tingkat nasional itu, isu yang saya bawa adalah menciptakan anak kritis dan kreatif. Itu yang saya kemarin bisa menang, makalah saya itu yang saya bawa ya. Kalau pakai majalah kita nggak akan kritis dan kreatif anak-anak itu. Coba kita lihat, kita lihat ya. Ketika anak belajar seperti ini, maka kritisnya akan muncul. Iya ya, ini bagaimana ya? Ibu coba ini, coba menghubungkan ya, misalnya maaf ini gelas dengan ini. Anak akan berpikir nanti, coba hubungkan antara benda-benda ini. Salah satunya ada ini, mungkin ada biji staples. Maka anak akan mencoba ya. Ibu kan tinggal buka kan, coba, ayo praktek. Ibu kan nggak perlu cari tahu apa yang ada. Misalnya ini. Ini kan Ibu acak misalnya, ada banyak benda. Ini misalnya, ini sudah jadi bahan pembelajaran. Oke. Ada staples, Ibu acak 3 benda saja sudah jadi. Ini Ibu acak kan? Coba. Yuk, coba pasangkan sekarang. Maka anak akan berpikir. Dia akan mencoba. Ini kira-kira di mana ya? Nggak cocok misalnya. Ini di mana ya gitu. Oh ternyata ini dengan ini dia mencoba. Ah ternyata bisa. Ini dengan apa? Dia akan bergerak. Kalau hanya dengan majalah, maka dia hanya menggerakkan
tangannya saja dengan pensil. Tapi dengan ini mencoba itu bagian dari berpikir kritis. Kreatifnya di mana? Kreatifnya karena dia akan berimajinasi dengan benda-benda yang ada. Seperti itu. Ibu kan nggak perlu cari jauh-jauh bahan pembelajaran itu. Ini loh, di ruangan ini saya sudah dapat tiga benda untuk anak belajar menghubungkan sesuai dengan pasangan. Jadi nggak perlu mahal-mahal kan lingkungan berkualitas itu. Kita lihat. Oke, ini karakteristik anak. Kalau ibu hanya memberikan majalah, maka ibu mengebiri, ibu memasung anak itu. Padahal anak itu punya sifat unik, suka pada kebebasan, aktif, rentang perhatiannya pendek. Kalau majalah, dia duduk manis di tempat, mengerjakan, pasti ibu mengatakan, selesaikan sampai tuntas, jangan keluar garis. Kalau daun warnanya hijau, kalau tanah warnanya coklat, bagaimana anak bisa kreatif dan kritis? Tapi kalau ini anak akan berdiri kan, akan mencoba, tangannya bergerak, kemudian ada kolaborasi, temannya pasti akan nimbrung, klero jia ada i keneng reh, ya ada ya. Nah disitulah kemudian ada proses interaksi. Kalau majalah dia hanya ngerjakan sendiri, itu ya. Oke, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Adalah munculnya inquiry. Inquiry itu meneliti. Pemecahan masalah dan integrasi ini kita tinggalkan karena pasti banyak nanti. Nah ini lihat seperti ini. Kan ibu tidak perlu beli, ibu tinggal cari saja tanaman-tanaman di depan. Yuk kita buat apa? Jangan cuma maaf, ini pelajaran zaman purba juga. Begitu ingin tahu perkembangan pertumbuhan, maka bawa biji kacang hijau, diberi air, kapas. Jangan itu tok, masih banyak. Ya, masih banyak proyek-proyek yang lain. Atau misalnya membuat mahkota dari daun. Sudah selesai juga, tinggalkan. Saya sudah Bu mengadakannya apa? Percobaan menanam biji. Apa? Kacang hijau, lelambok itu sudah selesai ya. Ganti yang lain. Ah ini main pasar-pasaran misalnya. Oke. Proyek merawat tanaman yang ada di sekolah, sederhana saja. Ini banyak tanaman di sini, yuk dijadwal satu-satu. Siapa yang akan menanam hari ini, siapa yang akan merawat, akan membersihkan, itu akan jadi pembelajaran yang menarik. Tidak tadi yang ibu sampaikan, duduk mengaji, nyanyi, makan bersama, pulang. Hari ini kegiatan kita setiap Senin buat jadwal nih gurunya. 3 orang membersihkan tanaman, kemudian diukur tingginya setiap hari. Senang anak-anak itu. Dilihat apakah ada binatang di situ, dicatat. Nah, maka anak akan belajar menulis. Tidak perlu kemudian harus hurufnya. Gambar. Nanti begitu menginjak 3 bulan, baru kemudian anak belajar menulis title-nya. Kalau ulat berarti U, semut S. Itu ada pembelajaran literasi. Jadi bukan nulis di papan tulis. Ulat, tulis ya seperti ibu, nyaman gurunjuk toju. Nak kanak tangannya kan belum siap mereka. Tangannya badan nulis seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Ibu kan nggak petepak cong dah iya, petepak. Ya nggak bisa Bu, bisa begini itu karena ada rangsangan. Rangsangannya dengan apa? 1, sering merobek-robek kertas. 2, main meronce. 3, membuat bola dari koran. Baru anak itu bisa kuat ininya. Kalau ibu paksa dia untuk menulis, hati-hati. Maka ada bagian dari sarafnya yang putus. Jadi ibu berdosa. Jadi kalau sekarang putra-putri ibu keluar dari TK, alhamdulillah, mari bisa nulis kapi, hati-hati.
nanti donnya itu 5 atau 10 tahun lagi. Otak yang putus itu akan mencari kompensasi. Kalau ada bapak-bapak sekarang suka begadang malam misalnya, itu mungkin masa mainnya kurang gitu ya. Nah, bisa jadi ibu gurunya dulu begitu dipaksa. Kalau ada ayunan di monumen, bapak-bapak yang duduk main ayunan, itu karena dulu dipaksa nulis sebelum waktunya. Ya, iya, tepuk tangan buat bapak-bapak yang iya, saya heran. Ini bapak-bapak ini kok sudah tahu itu untuk anak-anak. Dia enjoy aja main ayunan, gitu ya. Jadi kalau ada sebutan masa kecil kurang bahagia, karena kita mungkin sebagai guru ikut merenggut kebahagiaan itu. Belum waktunya nulis, suruh nulis. Ibu kan, nih, ibu kalau anak sudah ajarkan nulis ya Bu ya, pasti ya. Iya. Kemauan ibunya harus diparenting. Untuk bisa nulis ada 11 tahapan. Perhatikan, itu ada ilmunya. 1, merobek kertas. Merobeknya juga ada ilmunya. Merobek separuh kertas, merobek separuh, ada, nanti saya kasih. Ada semua step by stepnya, termasuk main plastisin. Itu bagian dari menguatkan otot-otot ini. Kalau ibu sekarang anak masuk sudah dikasih pegang pensil, ibu sudah memutuskan satu saraf otak di anak. Hati-hati ya. Oke, lanjut. Ini berbasis proyek, membacakan buku cerita. Oke, pertanyaan juga. Kemarin kurikulum 13 kita belajar tentang scientific. Pernah dengar kurikulum 13 scientific? Apa ibu sudah melakukan itu? Pasti ada nih yang sudah ikut pelatihan. Kalau dari pembelajaran, oke misalnya ini nih, pembelajaran ini ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang buah. Ini namanya rambutan, ini namanya kelengkeng, ini namanya salak, atau ini namanya apa? Jeruk, ini namanya pisang. Itu salah. Yang harus dilakukan, sedikit ngomong gurunya. Gurunya jangan ngomong banyak, sedikit. Anak-anak, kita sekarang belajar tentang buah-buahan ya. Ibu pegang ini. Kalian tahu ini apa? Jadi berikan anak itu kesempatan untuk mengekspresikan dirinya lewat bahasa. Ini rambut, itu salah. Ini salah gitu ya. Nah itu kan masih seperti itu pembelajaran kita. Ya tapi bagaimana dirangsang? Yuk, ibu punya rambutan. Ya, ini warnanya apa? Masih seperti itu kan guru-guru TK itu kan biasanya kan. Jadi habis hanya menanyakan warna. Ini warnanya apa gitu ya. Nah itu sudah dirubah banyak cara. Nah sekarang coba ya. Dari buah yang ada ini mana yang ukurannya paling kecil gitu. Maka anak akan mencari. Dia akan meraba ini, dia akan melihat sendiri. Oh ini Bunda, coba diurutkan dari yang paling kecil menuju yang paling besar. Maka anak akan praktek. Dia akan coba, salah, coba lagi, dicoba lagi. Sudah seperti ini Bu. Jadi tidak ada alasan lagi bagaimana menyusun seriasi harus pakai benda dari pabrik. Ini loh. Dari apa yang ada saya sudah punya banyak kegiatan hari ini ya. Anak senang kan? Dan boleh ibu itu menyampaikan ke orang tua, Bu, ibu inginkan pendidikan di TK Serengi ini berkualitas. Kalau suatu saat gurunya meminta sesuatu untuk dibawa, ibu mau catat ke orang tuanya, Bu, besok anak-anak dibawakan buah ya, 1 biji saja. Seneng anak-anak, jangan dikira anak-anak senang, tidak harus buah yang beli, kersen seperti itu. Nanti dia akan, ayo dikumpulkan sekarang, seperti
gitu. Atau bawa besok masing-masing anak bawa daun dari rumahnya. Maka anak seneng bawa bermacam-macam daun. Di situ kita belajar. Oh, ternyata bentuk daun itu macam-macam ya. Coba sekarang kumpulkan mana yang bentuknya bulat, mana yang bentuknya persegi. Nah, di situ muncul sikap kreatif dan kritis. Kalau kita kan enggak, Bu. Hanya majalah, hanya balok, hanya itu. Tidak memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Tepuk semangat. Semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati senyum kanan. Kalau kau suka hati senyum kiri. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati tertawalah. Hahaha. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, lanjut. Sudah jam 11:30 Pak Rozak. Pak Suja, Pak Rozak belum paham. Bahas. Oke, mendesain rencana proyek harus didesain, dirancang, Bu. Dirancang. Bukan guru itu masuk ke kelas baru dia datang, ayo kerjakan halaman ini, tidak. Tapi di rumah dia sudah siap-siap. Seperti saya sampaikan, anak-anak besok bawa batu. Batu apa saja yang ada, yang kamu temui. Nah, nggak apa-apa, dikumpulkan saja di pojok kelas. Jadi ibu, jadilah guru pemulung. Iya, enak, nanti yang belum punya rumah bisa, nggak apa-apa. Nah, kumpulkan ya, ada botol aqua. Nanti pulangnya ini, kalau ini bersih berarti guru-guru sudah menerapkan ini, Pak. Ya, dikumpulkan anak-anak besok dari rumah bawa batu apa saja boleh. Ya, anak-anak pasti seneng, Bu. Ya, anak-anak pasti seneng bawa. Maka kemudian guru menyiapkan botol bekas, diisi ya, ibu kasih nama. Irma, ini punya Irma. Di situ juga sudah ada literasi. Irma ya, di sini Irma. Berarti dia tahu kalau depan hurufnya ada I, ada E. Labeling namanya. Punya Irma, batunya dikumpulkan di sini. Pasti dia ketika bawa batu pondasi, di situ dia akan berpikir, Bu, saya bawa batu besar. Nah, ibu nyiapkannya kan seukuran ini. Jadi mulai besok Irma cari batu yang bisa masuk ke sini. Di situ dia berpikir kritis. Besoknya dia bawa lagi, nggak muat ternyata. Batunya sebesar ini, nggak muat kan? Dia akan mengulangi lagi keesokan harinya dengan batu yang sudah bisa masuk. Dia senang kan? Perasaan senang dan bahagia itu yang harus diberikan oleh guru TK kepada anak-anak. Kalau hanya disuruh mewarnai, melipat, anak bosan. Oke. Nah, itu aja. Dikumpulkan mulai besok. Ini dibawa pulang, besok kasih nama, anak-anak suruh bawa. Pasti itu akan jadi hal menyenangkan. Ya, oke, lanjut. Kerjaan proyek kelas, oke, ini nanti seperti ini lospat namanya ya, kita belajar lebih jauh nanti di Science. Refleksi proyek. Oke, yang saya sebutkan tadi namanya lospat. Lospat itu material pecahan, batu, kerikil, flash disk, buah-buahan, buku, kertas, itu namanya lospat. Apa itu lospat? Nah, ini lospat. Jadi kalau ada guru pemulung itu mengumpulkan ini. Bahan alam, plastik, logam, ini semuanya ada. Jadi kalau minum susu kemasan jangan dibuang, dikumpulkan. Biar tidak bau ada caranya, mungkin dibersihkan dulu. Anak-anak pasti senang, Bu ya, melakukan ini. Nah, ini lospat. Oke, sayur, invitasi. Nanti ini belajar lebih jauh. Ini harus kita simak. Oke, kita lihat video lagi biar nggak bosan.
Yang dengar Bu, bisa dengar? Oke. Tadi apa yang bisa diambil? Katanya anak-anak itu. Ulang. Oke, coba. Yang bisa jawab nanti dapat door prize. Oke, tepuk tangan. Apa pelajaran yang bisa diambil? Kreatif, adanya kreatif. Ya. Jadi posisi guru sudah banyak digantikan oleh TV, gadget. Mereka tahu macam artis, mereka tahu seks bebas itu dari gadget, dari TV. Karena gurunya hanya mengajarkan isi majalah, gitu ya. Jadi mari ini menjadi sebuah koreksi bagi kita bersama bahwa guru itu punya peran penting yang ketika pandemi kemarin sudah sama-sama disadari tidak bisa digantikan oleh teknologi. Guru tetap punya arti besar bagi anak-anak. Oke, materi yang berikutnya terakhir ini ya, sebelum kita nanti sebenarnya ada satu lagi berdiferensiasi. Proyek sudah, pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, berdiferensiasi. Kira-kira apa ya makna dari berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi. Ada? Diferensiasi itu apa? Berbeda. Oke, benar, berbeda. Pembelajaran yang berbeda, bahwa setiap anak itu berbeda. Sehingga kita harus mengatasinya juga dengan berbeda-beda. Kita lihat ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berorientasi pada anak, memberi kegiatan yang sesuai dengan minat dan caranya. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa pembelajaran yang A dengan majalah itu edisi zaman purba. Karena pasti dalam satu kelas kegiatannya sama, padahal anak itu minatnya berbeda.
Ada anak yang kecerdasannya pada musikal, ada yang kecerdasannya pada matematik, ada yang kecerdasannya pada visual. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengarahkan dia itu kemana tujuannya. Nah, kita kan selama ini enggak gitu ya. Kalau di kota-kota lain itu sudah dilakukan. Comak nang Sampang, Kikun Pakun, Madura masih sama seperti itu. Tapi coba lihat di kota-kota yang lain, mereka sudah belajarnya pakai berdiferensiasi. Karena karakter anak berbeda, minatnya berbeda, caranya berbeda, potensinya juga berbeda. Caranya bagaimana? Mengenali karakter anak, ya. Ini sudah, kita lanjut. Ini tidak perlu dibahas. Ini ciri-ciri bermain, nanti kita bahas pada lain kesempatan. Sekarang yang berikutnya, assessment. Apa itu assessment? Penilaian. Oke, Bapak hebat. Ya, penilaian. Menurut Anda, apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Ada yang bisa jawab? Ya? Anak berpikir kritis. Apa yang mereka lakukan? Membuat jalan, apalagi bekerja sama. Oke, saya tanya, ketika ibu kemarin ibu bikin rapot untuk semester kemarin, laporan ke orang tua, berikan rapot, Pak. Bapak guru atau kepala sekolah atau pengelola? Kepala, yang guru yang kemarin nulis rapot siapa? Ibu nulis rapot. Apa yang ibu tulis di rapot itu? Mic-nya Pak, minta tolong diberikan. Kenapa? Ibu takut sama mic? Iya, coba ibu berdiri mungkin biar dengar apa yang ibu laporkan. Kasihkan mic-nya, Pak. Iya, nggak dengar. Bapak ketua PKG-nya nggak dengar. Jadi kita guru-guru yang di sana itu menulis apa saja sih kelakuan anak itu selama 1 semester. Misal nih, anak 1 itu tingkahnya seperti ini. Nah, nanti dikasih saran juga supaya orang tuanya juga tahu ketika rapotnya dikasih ke orang tuanya seperti itu. Nah, di sana juga ada penilaian. Tapi penilaiannya bukan yang A, B dan nilai angka, nggak, bukan gitu. Tapi kayak lebih ke saran seperti itu. Itu dalam bentuk apa, Bu? Narasi. Ya, narasi. Oke. Ada yang melakukan hal sama dengan ibu tadi? Tepuk tangan buat ibu. Ibu siapa? Fatma. Fatma. Oke, ibu hebat. Ibu sudah melakukan itu. Sudah bagus. Pertanyaan berikutnya, apakah yang ibu lakukan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan anak? Yang ditulis maksudnya itu sudah kemampuan dari anaknya sendiri. Oke, misalnya seperti apa ibu menulisnya? Coba satu anak namanya Pak Rozak. Jadi di sana tuh ada satu anak yang memang bener-bener gak nakal tapi aktifnya kelewatan. Pak Rozak ya? Rozak itu ya, Rozak. Itu kelewatan, hiperaktif. Nah, kita tuh nulis di sana kalau anak yang bernama Pak Rozak itu seperti ini. Nah, saran dari kita itu kayak lebih memerhatikan anak itu, karena mungkin anak itu di rumahnya kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga ketika dia di sekolah butuh perlindungan dari kita, seperti itu. Oke, ibu sudah bagus, itu sudah mengarah pada penilaian yang otentik. Ya, penilaian yang otentik sudah mengarah ke situ karena sudah berdasarkan pada apa yang ibu lihat, apa yang ibu amati, apa yang ibu kemudian rasakan. Tapi kebanyakan guru-guru membuat laporan itu tidak seperti itu. Yang dilakukan adalah anak sudah bisa menirukan gerakan angin bertiup sama semua satu kelas. Anak sudah bisa melompat 2 kaki, semuanya sama satu kelas. Itu yang tidak boleh. Tetapi yang dilakukan harus berdasarkan sesuai dengan apa yang dilakukan per anak.
Ibu tadi ketika anak datang sampai anak pulang, ibu melakukan penilaian apa enggak? Jujur. Es bubur kacang hijau. Melakukan sedikit. Kalau ingat Bu, kalau nggak ingat nanti 1 tahun baru saya melakukan pelaporan. Ya kan? Iya. Saya sudah tahu gitu ya. Saya nggak yakin ibu itu melakukan penilaian. Nggak yakin Bu sama sekali. Ya, ini masih menjadi momok bagi kita. Karena guru itu seyogianya dia memegang kertas, bukan megang HP. Jadi mulai anak masuk dia sudah melakukan penilaian. Sebentar Bu ya, saya ada telepon penting. Kalau adzan nanti mohon saya dihentikan. Mengukur, jadi harus sesuai, jadi benar yang ibu lakukan ya. Karena Rozak berbeda dengan Budi, Budi berbeda dengan Hairul, Hairul berbeda dengan Saini, Saini berbeda dengan Zainal. Yang ada guru-guru itu menyamaratakan. Apa ciri asesmen otentik? Berdasarkan fakta dan dilakukan pada saat anak bermain. Jadi sebenarnya yang kita lakukan kalau mau jadi guru yang baik, ketika anak datang itu sudah pegang kertas sama bolpen. Dia sudah mulai mencatat. Si A, dia sudah mau bermain dengan temannya. Si B, dia masih malu-malu. Itu aja yang dipegang. Tapi kan guru tidak melakukan ini. Baru kemudian dikumpulkan menjadi sebuah catatan harian. Catatan harian naikkan ke mingguan, mingguan naik ke bulanan, bulanan naik ke semesteran. Duh gaji ning to 50 Bu lakuan ike Bu. Nah, gitu kembali lagi pada kecintaan kita pada profesi ini ya. Tidak perlu lagi kemudian gaji menjadi sebuah alasan. Tujuannya adalah ini ya. Dengan asesmen otentik, kita akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ibu kan jadi tahu ya, ketika tadi mencatat tentang Rozak, saran apa yang harus dilakukan oleh orang tua memberikan refleksi, sehingga terjadi peningkatan pada Rozak. Rozak tidak lagi, dalam tanda kutip menurut pandangan ibu, bandel gitu ya. Nah ini ya tahapannya. Apa yang diobservasi? Nah ini Bu yang dilakukan. Celoteh anak. Jadi anak berceloteh itu sudah dicatat. Ibu. Ya gini aja. Gurunya nggak paham gitu ya. Padahal kan dia ingin sekedar, lo Bu lihat lo Bu, sepatuku baru. Ibunya nggak ngerti, sibuk sama HP-nya gitu. Nah itu ya. Itu sudah dicatat. Dewi sudah bisa mengungkapkan bahasa perasaan senangnya karena punya sepatu baru. Oke, itu celoteh anak. Hasil karya anak ini sudah gampang kalau ini hasil karya. Interaksi anak. Nah, ketika tadi nimbrung temannya, ini salah, harusnya begini. Ada interaksi antar anak itu kita juga tulis. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi dan celoteh itu ya. Ekspresinya muncul dari celotehan, muncul juga dari bagaimana dia menghasilkan karya itu. Kita bisa lihat di situ. Coba lihat, apakah barang-barang yang dipakai oleh anak itu membeli semua? Bahan maksud saya diciptakan khusus untuk pembelajaran anak, tidak kan? Tapi ada di rumahnya. Sendok, piring, garpu, corong, tanaman, semua itu ya. Jadi ke arah sana pembelajaran berkualitas. Nah, instrumennya apa saja? Ada catatan anekdot, ada hasil karya, dan ada checklist. Nanti kalau kita ingin belajar jauh, ini contoh-contohnya nanti di lain kesempatan. Nah, kita coba lihat ini. Ini contoh hasil karya. Jadi kalau Bapak Ibu hasil karya anak itu masih cuma mewarnai, melipat, kolase, finger painting, itu sudah zaman purba. Ini loh Bu hasil karya anak, dia membentuk rumah dari sendok, garpu, piring. Menulis dari apa? Dari batu.
Ya, seperti itu ya. Sudah mulai, mimpi kita sudah mulai mendekati kenyataan? Yakin? Yakin? Nah, tugasnya Pak Razak nanti sama Bu Fatim untuk mewujudkan mimpi itu. Nah, mulai besok seperti itu ya. Praktek yuk. Nah, siap katanya Pak Fatur Rosid itu. Besok seperti itu. Kan anak-anak setiap hari kan ada makan bersama ya. Nah, setelah makan bersama, kemudian kumpulkan. Nah, ayo sekarang yang bawa botol. Pelajaran sekarang adalah matematika nih. Pelajaran seriasi, kumpulkan botol terkecil sampai terbesar. Nah, maka anak akan senang melakukan seperti itu. Oke, selesai. Kita ada sedikit video. Mau lihat video lagi? Video motivasi kita, gitu ya. Video motivasi. Oke, bisa Pak? Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Hore, tepuk tangan bahwa bukan seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa konsisten langkahmu. Jadi kura-kura tidak lagi identik dengan keterlambatan, kebodohan. Kura-kura konsisten, dia mengalahkan kelinci yang dia banyak rayuan. Yuk Jajet sekarang filmnya Layangan Putus ya. Atau Ikatan Cinta gitu ya misalnya ya. Ibu-ibu lagi senang nonton Kinan sama Lydia gitu. Nah itu tadi kelinci. Bolehlah, tapi kita tetap harus konsisten. Janji ngomong yang keras itu bagian dari mimpi. Janji untuk menjadi guru yang lebih hebat. Oke, sekarang berdiri semuanya, kita nyanyi. Terakhir ya. Oke, kita nyanyi sebentar untuk video. Oke, kita pasti tentang pembelajaran juga. Yuk, kita nyanyi, Bapak. Jangan di sini Pak ya. Ikut semuanya. Gak ada suara. Sanubari insan untuk setiap umat manusia. Lembagai air yang jernih di bumi yang penuh berdebu, menyirami sanubari insan untuk setiap umat manusia sepanjang masa. Islam kan jaya selamanya, walau ditantang masa. Namun tak semua punya daya menentang murka. Satu hari nanti
Islam kan bercahaya menyinari dunia, makhluk dan seisinya. Di situ kan terlihat kebenaran terungkap. Quran jadi pedoman, sunnah jadi acuan, bukan hayalan yang Allah janjikan, namun kemenangan yang nyata. Bukan hayalan yang Allah janjikan, namun kemenangan yang... Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita orang Islam jumlahnya paling banyak di negeri ini, tapi seringkali kita menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Dengan menjadikan PAUD di Kabupaten Sampang, PAUD berkualitas, kita sudah turut menyumbangkan sesuatu untuk kejayaan Islam. Oke? Sepakat? Semangat? Semangat. Saya punya door prize Pak, izin Pak. Saya punya door prize. Mau nggak door prize? Oke, maju ke depan yang saya panggil. Hoiriyah, Ibu Hoiriyah. Oke, tepuk tangan Ibu Hoiriyah. Nanti bisa buat. Nah, kalau ini Ibu semakin giat belajar nih, menulis. Ibu di situ. Oh, dapat. Ibu hadir kemarin. Dapat 100.000. Oh iya kan sudah saya kasih kemarin 100.000. Bapak Fathur Rosid ya. Oke, Fathur Rosid. Terima kasih. Boleh ditukar warnanya. Jajar dulu Pak biar difoto dokumentasi Ibu. Silahkan jajah dulu biar dokumentasi. Terus Ibu yang punya murid Rozak, mari silahkan. Ada satu lagi. Oke, silahkan. Ibu tadi yang menjawab yang pertama, boleh silahkan. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita sudah belajar menjadi guru-guru yang konsisten dan menjadi guru-guru yang hebat. Sudah difoto? Saya mau dong foto. Perjumpaan ini menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk sama-sama terus bergerak memajukan pendidikan khususnya di Kecamatan Cirenyi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.